Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 5, adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan tafsil, yakni terperinci, maka adalah itu 20 perkara, yaitu lawan 20 sifat yang wajib. Satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Nah, kemudian pada pagi hari ini kita pulang memandir masalah sifat yang mustahil pada Allah. Nah, sifat mustahil itu adalah sifat lalawanan daripada wajib. Kalau wajib, sifat wajib itu alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu, sifat yang tidak terupa pada akalnya oleh kadadanya. Jadi di akal kita bisi akal nih. Jadi akal itu alat makrifah kepada Allah. Jadi al-aqlu alatul makrifah billah. Akal itu alat makrifah kepada Allah. Jadi akal itu nikmat besar. Akal itu nikmat besar. Oleh karena itu akal itu kada boleh dirusak. Mudahan anak cucu kita selamat daripada minuman, obat, macam-macam. Mengapa gerang mun akal ini rusak, makrifah lawan Allah itu kada kawan. Nah itu tak. Oleh karena itu Allah marah kepada orang yang merusak akal. Oleh karena itu ada namanya jinayatul akliyah. Jinayat akal itu artinya merusak akal. Hukumannya itu dicambuk 40 kali cambukan. Jadi orang minum khamar itu dicambuk 40. Karena akal itu adalah nikmat pemberian Allah. Itu ampunku ya Tuhan. Sama ya roh itu milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Inna lillah, bahwasanya kita milik Allah. Jasad kita, roh kita, akal kita itu milik Allah. Munya milik Allah, kita kada boleh mengatasi ampun orang tanpa izin sidin. Jangan kita membunuh orang, bunuh diri aja kada boleh. Jangan membunuh orang, bunuh diri aja kada boleh. Karena roh itu milik Allah. Munya roh milik Allah, jangan dikeluarkan tanpa izin Allah. Nah sama itu. Nah kita berbulik pulang ke akal. Jadi akal ini adalah alat makrifah kepada Allah. Jadi oleh karena itu, apa arti wajib? Wajib itu adalah alladzi la yatasawwaru fil aqli adamuhu, sesuatu yang tidak terupa pada akal, tidak tergambar pada akal oleh kadadanya. Kalau bahasa kita pasti ada. Nah jadi sifat wajib itu sifat yang pasti ada di diri Allah, di zatnya Allah, kada terupa oleh kadadanya ya. Kalau kita belajar ilmu alat, la yatasawwar adalah la itu napi, adamuhu itu fa'ilnya la yatasawwaru, adam itu tiada, tiada itu napi, berarti napi-napi isbat, min dikali min plus min 4 dikali min 4 sama dengan plus 16. Min kali min plus napi-napi isbat. Nah itu tuh. Nah oleh karena itu kalau kita ulah isbat, artinya apa? Artinya wajib itu sesuatu yang pasti terupa pada akal. Nggih. Dan tidak terupa kadadanya pada akal. Nah itu wajib. Nanang wujud, kidam, baka, mukhalafah, lil hawadis, itu kada terupa kadadanya, pasti ada. Nah itu wajib. Nah kemudian kita berpindah ke
Mustahilnya kan ada wajib, ada mustahil. Mustahil itu apa guru? Mustahil itu allazi la yatasawwaru fil akal wujuduhu. Sesuatu yang tidak terupa pada akal juga oleh adanya mustahil toh itu tidak terupa di akal kita. Nah, berarti mustahil itu pasti barangnya kadada. Nah, jadi sekali lagi sifat wajib itu lawannya pasti sifat mustahil. Apabila sifat wajibnya 20, maka mustahilnya 20. Nya ditetapkan lawannya kan? Lawannya sifat wajib 20, berarti mustahilnya pun 20. Nah, coba kita lihat. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza, dengan tafsil itu terperinci. Ulun menyambat semalam iman tafsiliun, maka adalah itu 20 perkara. Mengapa jadi 20? Yaitu lawan dari 20 sifat nang wajib. Nah, jadi 20 lawannya. Nah, inilah kita bersyukur kita diisi ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah, maulahakan kaidah akidah kaidah di dalam akidah. Nah, kita bersyukur kita diisi orang-orang salih, ulama-ulama bahari, mereka menjaga akan keimanan kita supaya jangan keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Oleh karena itu ada istilahnya belajar sifat 20. Ada orang betakon pian, guru je lompat betakon. Sifat 20 itu mana Quran hadisnya? Jadi ujar kita belajar namanya usul fikih. Kita belajar fikih, kita belajar kaidah fikih. Nah, usul fikih itu apa? Usul fikih itu artinya dalil-dalil fikih. Disebut namanya usulul fikih. Nah, usul fikih, dalil-dalil fikih itu ada 4. Disebut namanya masadirul ahkam, tempat timbulnya segala hukum, lahirnya segala hukum. Masdar itu tempat timbul. Mama itu masdar. Mun kadeda mama kadeda kita gini. Nah, itu juga hukum. Jadi fikih itu terlahir dari usul fikih. Mun kadeda usul fikih, kadeda fikih. Nang haram, wajib, sunat, mubah, makruh tuh kadeda mun kadeda nang ini. Nah, usul fikih itu 4. Pertama Al-Qur'an, yang kedua hadis, yang ketiga ijma' ulama, yang keempat qiyas. Nah, jadi Quran, hadis, ijma' dengan qiyas. Ini disebut namanya masadirul ahkam kita ahli sunnah wal jamaah. Ampun maaf, ini sekadar tahu ada orang itu memakai Quran haja. Nya Quran aja dipakainya. Nya kada memakai hadis. Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi, Sunan Abi Dawud, ya kan? Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Kutubus Sittah, ada 6 kitab hadis. Ada yang menambahi 1 kitab Muwatta Imam Malik, berarti Kutubus Sab'ah, kitab hadis 7. Nah, ini tidak dipakainya. Ini Quran aja, kada memakai hadis. Ada guru, ada. Namanya di kitab itu kaum Haruriyah. Jadi kaum Haruriyah, mereka itu tidak memakai ijma',
kias dengan hadis. Yang dipakainya sebutin aja adalah Al-Quran. Jadi kayak apa buhannya tuh? Buhannya itu memahami seorang Nah, ada satu sama itu. Yang kedua ada orang itu memakai dalil itu dua aja. Quran lawan hadis. Ijma tidak dipakainya, kias kada dipakainya. Quran hadis, hadis Quran. Siapa nang ini? Ini adalah orang-orang yang agak ekstrim, agak keras. Dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit haram, dikit-dikit syirik, bunyi dikit-dikit itu nah dikit-dikit gitu. Jadi Quran hadis aja ijma kada dipakainya, kias kada dipakainya. Nah inilah disebut namanya Wahabiyun, kaum Wahabi. Tadi Haruriyun, ini Wahabiyun. Nomor 3. Yang ketiga, ada orang itu Quran dipakai, hadis dipakai, ijma dipakai. Siapa? Kias tidak dipakainya ini. Nya kada memakai kias. Siapa nang ini adalah kaum Zohiriyun, kaum Zohiri. Haruriyun, Haruriyah, Wahabiyun, Zohiriyah. Nah, kita ahli sunnah wal jamaah, kita kaum sunni ngarannya ahli sunnah wal jamaah, kita memakai Al-Quran, kita memakai hadis, kita memakai ijma, kita memakai kias. Nah kita memakai empat. Inilah kita ahli sunnah wal jamaah. Nah berarti pahamannya dalil kita bukan semata-mata Quran dengan hadis. Kita pakai ijma dengan kias. Sekedar catatan, ijma dengan kias ini datang daripada Quran dengan hadis. Ulun ulahkan dalil ijma. Di dalam Al-Quran ada dalil ijma. Kan berarti kan ijma itu datang di Quran juga. Apa Qurannya? Nah, di dalam Al-Quran mun kada salah surah An-Nisa ayat 59 pundukannya surah An-Nisa ayat 59 bunyinya sama ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, atiullah, taatlah engkau kepada Allah. Kayak apa taat kepada Allah? Taati Al-Quran. Dan taati Rasul. Kayak apa mentaati Rasul? Taati hadis. Dan taati ulama-ulama yang menguasai bidangnya di tauhid, ini fikih, ini tasawuf, ini hadis, ini tafsir. Masing-masing mereka ada bidangnya, ada namanya fikih, ada namanya mujtahid, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hambal, Abu Hanifah, Imam Malik. Nah ini ada namanya ijma ulama. Nah berarti ada dalilnya, ada. Guru itu tafsir guru masih oke, ada hadisnya nang jelas banget. Apa ujar Nabi kita? Ujar Nabi kita di dalam hadis, buka Sunan At-Tirmizi dan selain Imam At-Tirmizi, ujar Nabi kita la tajtami'u ummati ala dolalatin. Tidak akan terkumpul umatku itu artinya ulamaku ala dalalatin di atas kesesatan. Kada mungkin nang orang alim nang banyak itulah mereka sesat gitu nah. Nah jadi oleh karena itu, nah inilah dalil ijma. Jadi mun ada orang betakon apa dalil sifat 20, dalilnya kedengalih, dalilnya adalah ijma ulama. Ijma ulama ini lahir daripada Quran surah An-Nisa ayat 59 dengan hadis Imam At-Tirmizi
adalah hadis dalil menunjukkan ijma ulama. Jadi sifat 20 ini adalah kaidah tentang akidah. Nggih, menyelamatkan kita supaya jangan kita keluar daripada ahli sunnah wal jamaah. Ini sepakat ulama dunia ini. Asal orang itu ahli sunnah wal jamaah. Nah, jadi sekali lagi mun ada orang bertakun apa dalil Quran hadis sifat 20. Dalilnya adalah ijma ulama. Ijma ulama ada di dalam Quran, ijma ulama ada di dalam hadis. Berarti guru ada Al-Quran hadis itu tidak menerangkan. Betul. Jadi Quran tidak menerangkan, hadis yang menerangkan. Contoh nang kaya sembahyang itu aqimus shalah wa atuz zakah. Yang melajari berdiri betul, yang melajari rukuk, yang melajari sujud itu bukan Quran. Yang melajari rukuk sujud tata caranya itu adalah hadis. Jadi kita kada kawa semata-mata Quran. Quran tuh bahasa kita mantah bener nih tanah. Tahu juga mantah. Lalu dimasak oleh hadis. Untung ada hadis menerangkan kayak apa. Zakat unta seapa, zakat kambing seapa, nisabnya seapa. Quran tak menerangkan. Quran nyuruh bayar zakat aja. Yang memadahkan nang nisab kambing 40, sifat nisab sapi 30, nisab unta 5 ekor awal nisab. Itu hadis. Quran tidak jelas. Untung ada hadis. Nah, ketika ada Quran, ada hadis. Hadis Quran ini pun masih mantah juga karena ada perkara-perkara hadisah, perkara-perkara yang hanyar terjadi kadada di zaman Nabi, ya kan? Masalah rokok, lalu timbul bahsul masail Muhammadiyah, mereka bahsul masail Muhammadiyah, mereka sepakat rokok itu hukumnya haram. Kita NO bahsul masail juga kayak apa membahas masalah hukum rokok, maka timbul sepakat kita hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Jadi jar guru bahari kami belajar di sekolahan, ujar guru mun ikam jisidin kada bisa berokok umpan haram supaya pahalanya tagana. Munnya ikam bisa berokok umpat makruh jisidin. Jangan umpat haram, berdosa. Ibu juru juga lah. Guru tak kisah di sekolahan gitu nah. Dia berapa tahun mengaji di Mekah, di Saudi. Nah dia tetap. Nah jadi sini kisah sama itu tetap. Nah ini ngeranya ijma ulama. Quran kadada menjelaskan, hadis kadada menjelaskan, cuma ulama lalu sepakat mencari Quran, mencari hadis. Apa ini hukumnya Quran secara umum, hadis secara umum. Nah pasti tak pakai ijma. Ijma pasti tak pakai. Jadi sekali lagi kita nang hadir di sini, kita jangan takutan, jangan alergi, apalagi lari, apalagi mawadah. Kita belajar sifat 20. Sifat 20 itu terlahir daripada ijma ulama yang ambilannya daripada Quran dengan hadis. Mudahan paham insyaallah. Sifat 20 ini mulai bari sudah. Bukan hanya ini lain. Sifat 20 ini mulai bari. Ada nang dudi-dudi. Ya kan? Nah, sama Maulid Nabi itu. Maulid Nabi itu mulai bahari. Maulid Nabi Muhammad itu mulai bahari deh. Mulai bahari Maulid Nabi. Sekalipun memang kadada zaman Nabi, kadada zaman sahabat. Ya kala nanti itu mun kada salah entah abad ke-3 atau abad ke-4 nggih, lalu ada Maulid Nabi. Kita ini sudah abad ke berapa sudah? 1400
47 ya Allah, berarti sudah 15 abad. Sudah 15 abad. Seandainya maulid Nabi Muhammad itu umpama abad keempat, ketiga, keempat, nggih ulahlah keempat umpama, berarti 15 putung 4 11 abad. 11 abad itu ribuan tahun. Jadi maulid Nabi itu sudah dirayakan ribu tahun. Lalu ada nang hanya-hanyar kada boleh maulidan jar. Hai. kada apa nih, kada bahual, kada bang. Artinya sama ini ulun mempertahankan kita ahli sunnah wal jamaah, itu aja kita berdalil. Dalil kita 4, Quran, hadis, ijma, lawan kias. Ulun memadahkan kita berdalil. Nah dinta, karena Quran dengan hadis itu bisa kada menerangkan. Ketika Quran hadis kada menerangkan, maka berlakulah hukum ijma. Jadi sifat 20 ini sepakat ulama ahli sunnah wal jamaah. Mana dalilnya? Iya dalil ijma. Nang atiullah wa atiullah wa atiur rasul wa uri minkum. Hadisnya la tajtami'u ummati ala dalalatin. Nah sama itu anu menguati hati kita. Nah sudah. Nah kemudian pulang sambungannya, satu persatu disebut sesudahnya sifat-sifat itu. Nah berarti Habib Usman Betawi nang menyusut kitab Malayu sifat 20 ini, sidin maumpati kitab bahasa Arab namanya Fathul Majid, ya kah? Yang kedua namanya kitab Kifayatul Awam. Inya mitudi sifat 20 ini mitudi aja ini sebenarnya sama aja, mitudi kitab pelajarannya aja. Nah dinto ada 2 metode nang ulun lihat. Yang pertama ada metode itu metodenya seperti kitab Ad-Dasuki dengan kitab Hudhudi. Dasuki dengan Hudhudi ini kitab tauhid berbahasa Arab itu sama. Apa gerang? Inya menjadikan sifat wajib 20. Tuntung sifat wajib 20, mustahil 20. Sama itu tuh hanya jaiz 1. Karena hanya dalilnya. Karena dalil itu gabung antara dalil wajib dengan dalil mustahil. Jadi sifat wajibat betunggal, mustahilat betunggal, dalilnya betunggal. Itulah Dasuki dengan Hudi. Ini agak ngalih. Kecuali kita ingatan kuat itu wajib dulu, karena mustahil jaiz karena dalilnya itu. Nah nang bagus nang langkar kita nang pembebel nih kita orang awam nih kayaknya umpati Fathul Majid lawan kitab Kifayatul Awam. Nang apa gerang sifat wajib langsung mustahil. Nah yang ini nih sesudahnya ya, disebut sesudahnya. Wujud artinya ada, lawannya adam artinya tiada. Nah berarti imbah wujud sifat wajib langsung sifat mustahil. Kidam artinya sedia, lawannya hudus artinya baharu. Nah berarti kidam sifat wajib, hudus sifat betatai. Nah ini nyaman nih, nyaman kayak gini. Adinta ini nyaman benar bagi kita orang awam. Kadalapah kita mah ingat. Jadi wujud langsung adam, kidam langsung hudus, baqa langsung pana. Gabung aja. Itulah Fathul Majid, itulah kitab Kifayatul
awam. Cucukai kami di pesantren, di pondok biasanya kalau belajar itu Fathul Majid dulu, hanyar kitab Kifayatul Awam, hanyar Hudhudi, hanyar Dasuki. Jadi 4 kitab ini pecah 2. Ya kah? Nitudinya Fathul Majid dengan kitab Kifayatul Awam, sifat wajib dengan mustahil digabung satu. Adapun Hudhudi dengan Dasuki ini kitab tauhid berbahasa Arab, itu wajib dulu karena mustahil dinta. Dinta itu mitudi aja. Berarti Habib Usman Batawi yang di tangan kita ini sidin maumpati mitudi Fathul Majid dengan kitab Kifayatul Awam. Memang itu kayaknya nyaman sama itu. Adapun yang mustahil pada Tuhan Jalla wa Azza dengan ijmal itu global secara umum, yaitu yang ada di dalam perkataan munazzahun an kulli naqsin wa ma khatara bil bali. Artinya maha suci Tuhan daripada tiap-tiap sifat kekurangan. Nah, jadi Allah Ta'ala itu maha suci daripada sifat kekurangan dan maha suci daripada barang yang tercita-cita di dalam hatinya. Tercita-cita itu namanya terlintas, khotara bilbal, terlintas di dalam hati. Jadi sekali lagi sifat mustahil adalah sifat kekurangan nang kada patut dikayah Tuhan. Sifat kekurangan itu kada ada di Tuhan. Oleh karena itu sifat itu ada 2. Ada sifat zat, ada sifat af'al. Sifat zat itu lalawanannya kada ada di Tuhan. Kalau sifat af'al itu lalawanannya ada di Tuhan. Contoh umpama Tuhan hidup, hayun, hayat, hidup. Nah, lalawanan hidup mati. Pertanyaan, Tuhan bisalah mati? Kada. Mati itu kada ada di kayah Tuhan. Karena mati itu sifat kekurangan. Nah, lain kita bisa mati. Nah, itulah kekurangan kita. Nang ini gini sombong aja. Nang bisa mati ini sombong aja, nang bisa mati ini korupsi aja, nang bisa mati ini ya Allah maksiat aja. Kada ingat kepada mati. Tuhan tidak mati karena sifat hidup itu kesempurnaan, sifat mati itu sifat nakos, sifat kekurangan. Nah, bebulik pulang yang kedua, sifat af'al. Allah Ta'ala itu kasih sayang. Allah itu rahmah, kasih sayang. Lalawanan kasih sayang, marah. Pertanyaan, Tuhan bisalah marah? Tuhan bisalah marah? Bisa. Sebagaimana Tuhan itu sayang, Allah bisa marah. Nah, marah tuh ada di Tuhan. Marah tuh ada di Tuhan. Mengapa? Karena ghadab itu adalah sifat af'al, lalawanan daripada rahmah. Jadi bedakan antara hayat, hidup lawannya mati kadada di kayah Tuhan. Yang kedua, Allah itu rahmah, sayang, lalawanan sayang, Allah itu marah. Rahmah itu sifat af'al, lalawanannya ada di kayah Tuhan. Mudahan kita dapat rahmat. Mudahan kita jangan dimarahi Allah. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Berarti Tuhan bisa marah sama itu. Bermula maka inilah 20 sifat Tuhan Jalla wa Azza secara tafsir. Nah, alhamdulillah, insyaallah kita mulai minggu akan datang belajar wujud kidam
baqa. Nah, jadi wujud kidam baqa selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, ya kan? Anak cucu kita saleh salihah, mudahan segala hajat dikabulkan Allah, mudahan kita mati husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagha qasidana karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa dhillana ma madha karami ya Rabbi bil Mustafa sidana wa dhillana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan beruntung dunia akhirat.